masuk terjun ke dunia lukis kaca itu, dikomersialin tuh langsung pameran Solo gitu. SMP tuh udah mulai jadi seniman sih. Jadi pas baru terjun masuk ke dunia seniman, seniman lukis kaca terutama ya. Oke, gue tuh harus harganya segini loh, kan diajarin tuh harus segini gitu. Selamat datang di Mula Talks bareng aku Yuna dan teman-teman Sobat Mula. Pastinya Mula Talks akan menghadirkan bintang tamu yang punya segudang cerita dan bisa jadi inspirasi buat Sobat Mula semuanya. Nah Sobat Mula, biar nggak ketinggalan episode-episode seru dari Mula Talks, bisa langsung subscribe YouTube channel Mula Indonesia. Dan pastinya buat Sobat Mula yang cari tempat untuk mengadakan meeting, acara, ataupun coworking space, bisa langsung aja ke Mula by Galleria Jakarta yang ada di Cilandak Town Square, Jakarta Selatan. Mula, kreasi, koneksi, edukasi. Nah Sobat Mula, sore ini Mula Talks udah kedatangan bintang tamu yang pastinya expert banget di dunia art and craft, Kak Ratu. Yeay. Untuk Kak Ratu sendiri, apa kabar Kak? Luar biasa. Luar biasa. Akhir-akhir ini sibuk, kesibukannya apa sih Kak? Bersyukurnya aku lagi banyak kegiatan. Salah satunya aku ngajar di Sudin Kebudayaan. Jadi mereka bikin program untuk seniman-seniman ngajar adik-adik kecil di RPTRA gitu. Terus aku juga suka ngadain event kayak jadi IO. Terus tapi aku juga pematerinya. Terus aku juga yang ngatur-ngatur, pokoknya semua rabi aku bikin gitu-gitu. Jadi di lain itu aku juga pameran juga. Terus dan aku di sini juga mentoring di Mula gitu. Okay. Dan semua itu di satu bidang, art and craft. Aku art and craft bisa, tapi aku sekarang fokusnya di lukis kaca. Tapi aku juga ngajar lukis juga gitu. Jadi aku nggak hanya berfokus satu titik aja. Digital art juga aku main gitu. Berarti garis besarnya di kesenian ya? Kesenian. Kalau untuk Kak Ratu sendiri awalnya bisa berkecimpung di dunia seni nih gimana sih Kak? Oke, aku awalnya bisa berkecimpung di dunia seni tuh dari kecil emang udah dilatih untuk di dunia seni ya, karena basicnya keluargaku emang seniman semua gitu. Jadi nggak aneh lah kalau aku jadi seniman gitu. Jadi dari kecil aku udah mulai ngelukis, gambar umur 3 tahun gitu. Terus aku udah mulai nari umur 5 tahun gitu. Jadi untuk dunia seni itu bukan hal yang baru lah. Tapi di luar itu aku juga harus mengasah diri untuk bisa lebih baik lagi ke depannya gitu. Oh, bisa diceritain nggak sih kalau flashback ke belakang, gimana sih Kakak ini bisa menjadikan seni ini sebagai profesi? Karena nggak semua orang menjadikan seni atau menjadi seniman ya, nggak menjadikan ini sebagai sebuah profesi utama gitu. Apa sih titik atau di mana titik yang membuat Kak Ratu ini bisa berpikir oke gue jadi seniman aja nih gitu? Oke. Jadi awalnya tuh aku karena do what you love kan. Jadi aku love what you do itu emang aku lakukan gitu. Jadi sebelum aku berkecimpung di dunia seni, aku tuh harus cinta dulu pekerjaan itu gitu. Kalau kita nggak suka atau nggak cinta kan kita ngelakukannya jadi kayak setengah hati atau males gitu kan. Jadi aku love what I do dulu. Setelah itu nanti kita cari path-nya gimana, jalannya gimana, kita cari tahu ilmu-ilmunya gitu. Nanti akan titik di mana kita oh ini dia, baru aku bisa jalan. Tuh deh, aku sebenarnya seni udah dari SMP itu udah mulai nyari uang lewat seni gitu. Apa kesenian pertama yang menghasilkan uang buat Kak Ratu? Aku dulu riset kebudayaan, kesenian, terus aku sama nari juga kan. Jadi aku nari sambil meriset dunia kesenian budaya di Indonesia gitu. Terus aku mulai juara nasional, juara 1, dapat emas waktu maksudnya medali emas gitu. Bukan emas beneran. Seneng dong Kak kalau emas beneran. Aduh. Tadi kan Kak Ratu sempat cerita ya kalau memang darah seni ini sudah mengalir. Untuk orang tua Kak Ratu sendiri tuh apakah juga seniman atau mungkin di bidang apa gitu? Orang tuaku sejujurnya mereka itu fotografer gitu. Jadi papaku tuh
Kalau mungkin teman-teman tahu, dia senior fotografi di Indonesia, namanya Pak Rai Bahtiar. Istrinya itu Ibu Ati. Jadi mereka sebenarnya sejoli lah. Jadi mereka saling mengisi. Jadi foto-foto, company profile, terus jalan-jalan. Jadi aku suka diajak jalan sama papa mama kemana gitu. Jadi lihat budaya Jawa Barat, Kalimantan, Sumatera gitu-gitu. Jadi kayak ngelihat dunia itu lewat kebudayaan dan seni gitu. Kalau kakak sendiri kenapa lebih memutuskan di bidang kesenian yang mungkin lebih ke art and craft dan mungkin seni lukis ya kayak daripada fotografer? Kenapa sih kakak nggak mengikuti jejak orang tua aja sebagai fotografer? Karena mungkin emang nggak di situ aja kali. Karena rezeki orang kan beda-beda ya. Jadi aku pernah nyoba foto, tapi nggak selihai papa mama gitu. Jadi kayak emang aku jalannya di sini kali ya, dan emang enjoy gitu. Kalau foto kan aku harus terbebani dengan oh ini papa mamaku fotografer nih. Jadi kayak lebih terbebani gak sih gitu. Jadi kalau aku dengan path aku sendiri kan jadi lebih ini karyaku sendiri, jalan aku sendiri, usaha aku sendiri gitu. Jadi kayak lebih ringan lah untuk melangkahnya gitu daripada harus jadi fotografer juga gitu. Sejauh apa sih dukungan orang tua berpengaruh terhadap karir Kak Ratu sekarang? Besar banget ya, karena tanpa support itu kayak kita kayak mobil tanpa bensin gitu loh. Ya kan, jadi itu core-nya di situ. Walaupun ada mesin tapi kalau nggak ada bensin gimana sih gitu, nggak bisa jalan kan gitu. Jadi support itu penting. Kenapa? Karena saat kita jatuh mereka ada di situ untuk support kita. Di saat kita capek atau gimana, di situ ada di situ mereka dukung kita gitu sih. Jadi untuk kita tetap berjalan gitu. Kalau Kak Ratu sendiri pernah nggak sih mungkin punya galeri pribadi ataupun pameran gitu, udah ada nggak sih Kak sebelumnya Kak? Pameran udah sering, tunggal juga pernah, solo pernah sekali. Terus kalau pameran bersama udah sering. Terus kalau studio masih di rumah sih, kecil-kecilan untuk workshop kecil-kecilan juga masih di rumah. Kalau studio soalnya kan gimana ya, sekarang apalagi kan di Jakarta ya, tanah kan udah pricey sekali. Jadi kayak nanti dulu deh, di rumah aja dulu gitu. Kalau studio sendiri ya gitu. Bisa diceritain nggak Kak pertama kali atau first experience buat ngelakuin pameran tunggal nih gimana sih? Jadi aku pas dulu tuh, aku kan pelatihan selama bertahun-tahun lukis kaca. Terus masuk terjun ke dunia lukis kaca itu dikomersialin tuh langsung pameran solo gitu. Jadi kayak pressure-nya tuh tinggi banget juga sih, sampai aku bisa ngejual beberapa karya tuh bagus juga sih untuk pertama kali untuk solo exhibition gitu loh ya kan. Udah hampir 60% karyanya terjual gitu. Jadi kayak best experience banget gitu. Kalau boleh tahu ya Kak, ini spill dikit aja ya. Apa? Karya apa yang paling mahal dan berapa dan mungkin kapan dibikinnya? Pas pandemi waktu itu. Justru orang pada susah kan pandemi tuh untuk selling profit gitu. Nah aku justru hidup dari situ gitu. Jadi aku jual karya 1,5 meter itu waktu itu berapa ya, sampai 3 mungkin, 3 dulu kan masih merintis, 3 juta waktu itu 1,5 meter. Di saat pandemi orang pada susah untuk nyari uang gitu. Jadi tapi aku bisa dapet di situ, jadi aku bisa dari situ sejujurnya bisa makan untuk keluargaku gitu. Iya, banget ya 3 juta. Itu karyanya sendiri apa Kak? Aku waktu itu gambar apa sih namanya, Arab-Arab gitu, gambar Arab tuh maksudnya kayak Mosaik gitu. kaligrafi ya, kaligrafi ya kayak gitu. Jadi ada request mau dong kayak gini, terus di rumahnya dia mau ditempel itu gitu. Jadi digambarlah kaligrafi gitu. Jadi 1,5 meter. Jadi dia ukurannya kayak persegi panjang berdiri gitu. Kalau dihitung-hitung nih Kak Ratu udah berapa tahun sih Kak jadi seniman? 10 tar dulu. Kalau seniman itu aku dari SMP tuh udah mulai jadi seniman sih. Tapi untuk lukis kaca baru 10 tahun. Tapi kalau seniman tuh udah dari SMP, karena dari SMP aku udah belajar nyari duit dengan cara prestasi lah bilangnya. Jadi nyari duitnya bukan
gimana ya, jualan juga kayak Mm-mm. jualan karya sendiri Mm. gitu-gitu. Belajar nyari uang sendirilah kayak gitu. Sulitnya jadi seniman nih apa sih Kak? Sulitnya itu idealisme kita harus sesuai dengan apa yang kita tahu Hmm. gitu. Misalkan idealisme kita tuh aku nyari uang untuk hidup, tapi di satu sisi kita idealismenya harus sesuai dengan misalkan kita susahnya tuh gini loh, susah susah banget deh dibilangnya gimana ya, seniman tuh bilang egois ya dibilangnya. Jadi bilangnya lo egois banget sih, lo seniman banget sih, karena di saat diajak kerja sama itu tuh susah banget untuk range harga. Ini pasti teman seniman-seniman lain tuh susah banget untuk bilang harga lu berapa gitu. Nah itu orang lain pasti, oh, gue kan kayak peratnya tinggi banget gitu, jadi harus gimana gitu. Tapi sebenarnya kalau kita turunin ego dikit, maksudnya untuk hidup aja kan bisa sesuai dengan apa yang ada di sekitarnya gitu. Itu sebenarnya yang paling susah jadi orang seniman tuh, untuk tahu jadi komersil kapan, untuk jadi egoisnya kapan gitu sih. Kakak pernah ada nggak? Apakah pernah ada di sisi egois dan idealis itu nggak? Pernah awal-awal. Jadi pas baru terjun masuk ke dunia seniman lukis kaca terutama ya. Oke, gue tuh harus harganya segini loh, kan diajarin tuh harus segini gitu. Tapi di kenyataannya aku experience di dunia lukis kaca tuh belum terlalu banyak gitu. Jadi siapa gue gitu kan jadinya gitu. Akhirnya aku mencoba ditampar kehidupan lah. Lu tuh harus tahu, sadar bahwa kamu masih segini gitu. Jadi aku dari situ udah mulai belajar, oh ternyata aku merendahkan diri dulu. Maksudnya kayak sadar diri lah, ternyata harus lebih bagus lagi, belajar lagi, terus cari experience lagi gitu. Baru nanti akan di tahap yang akan kita capai lagi nanti kalau misalnya udah tinggi gitu. Di idealisme kakak yang tadi kan kakak sempat cerita kalau sempat idealis ya. Di masa-masa itu pernah gak sih kakak nyiptain karya yang emang bener-bener gue banget nih, atau karya ini tuh sangat abstrak dan di luar nalar gitu, pernah gak sih Kak? Aku tuh suka banget nama grup band boy band SHINee kan di Korea Selatan gitu. Nah aku tuh suka sama Kim Jong Hyun. Dia kan ya maksudnya udah nggak sama kita lagi di dunia ini gitu. Jadi aku bikin itu jadi dia tuh masuk surga gitu. Jadi aku bikin dia tidak bersama kita lagi, tapi dia masuk surga gitu. Jadi padahal kan dia kan tidak di dunia ini karena kesalahannya dia sendiri kan gitu. Jadi kayak itu menurut aku keren banget gitu. Tapi emang gak laku karena apa? Idealismenya tinggi banget gitu. Jadi kita harus tahu bedain ini komersial mana untuk idealismenya yang mana gitu. Tapi menurut aku itu paling keren kenapa ada memori tersendiri gitu. Kak Ratu punya nggak sih seniman idola ataupun seniman yang jadi ini panutan aku banget nih gitu? Sejauh ini untuk seni lukis kaca kayaknya aku sendiri. Gak tahu sih. Aku di dunia lukis tuh baru kan. Jadi aku tuh ditanya apa tuh aku nggak ngerti sebenarnya. Ini siapa? Aduh gimana, aku tuh learning by doing gitu loh. Jadi kayak untuk teori-teori itu tuh masih belajar lah ya gitu. Jadi kayak untuk panutan kayaknya aku masih nyari juga sih. Tapi yang aku suka itu Nyoman Nuarte. Oh iya Ya itu teman papaku juga di ITB. Jadi kayak seneng aja lihat karyanya gitu. Jadi kayak dia kan keren aja gitu patung-patungnya gitu. Karena aku nggak bisa patung kan, tapi dia sangat patung banget ya. Udah aku suka sama Nyoman Nuarte, Om Nyoman Nuarte gitu. Tapi kedepannya Kak Ratu bakal mungkin tahun depan bakal belajar patung nih apa gimana gitu? Mungkin aku pengen nyoba juga sih, penasaran gitu, sculpting gitu, ya gitu. Soalnya untuk 3D tuh agak rumit ya, karena kita harus lihat dari segala sisi gitu kan. Kalau 2D kan dari satu sisi juga udah selesai kan. Kalau 3D tuh tantangannya banyak banget, tapi kayaknya akan aku jawab tantangannya nanti. Kita tunggu aja karya patung perdana Kak Ratu. Siap. Terus mungkin yang banyak sobat mula pengen tahu atau orang-orang pengen tahu, seni tuh sebenarnya bisa dibisniskan gak sih Kak? Aku udah bilang tadi idealisme sama komersil itu bisa dipisahkan. Komersil bisa aja asalkan tidak mengganggu idealisme kita gitu. Jadi jangan
serta-merta komersil terus tapi kita lupa idealisme kita juga. Jangan juga idealisme banget tapi lupa komersil gitu. Jadi kita harus di tengah-tengah aja gitu. Jadi karena sebagai seniman juga kita juga butuh hidup kan untuk bisa buat makan, terutama untuk pendidikan kita nanti atau misalkan buat lain-lain misalkan itu tuh juga butuh dana kan. Jadi kalau bisa sih kita harus tahu situasi dan kondisi gitu. Jadi jangan terlalu apa ya perfeksionis lah gitu kalau aku bisa bilang karena kalau bisa ya sepengetahuan aku juga banyak yang terlalu idealis jadi mereka juga gimana bukan anti sih jadi susah untuk kerja gitu Untuk masuk padahal ke kan industrinya. industri gitu jadi kasihan juga sih gitu. Oke, menurut Kak Ratu nih, Hmm. untuk jadi seniman sendiri tuh harus jadi ciri khas nggak sih? Soalnya kan ada orang yang mendiskreditkan seniman tuh dengan punya tato atau tindikan. Tapi menurut Kak Ratu sendiri harus gak sih seniman punya itu? Itu kayaknya terkotak-kotakan banget ya pikirannya dia terus sempit banget gitu mungkin dijudge kayak gitu karena mereka iri karena kita keren enggak sih sebenarnya kayak sebenarnya enggak gitu juga aku enggak kayak gitu juga seniman kan maksudnya itu mungkin anggapan orang ya kebanyakan tapi sebenarnya enggak gitu. Masih banyak seniman yang biasa-biasa aja penampilannya tapi karyanya luar biasa gitu. Oke. Kalau buat Kak Ratu sendiri gini nggak? Gini. Kalau buat Kak Ratu sendiri sekarang lagi ngerjain karya masterpiece nggak sih? Aku sekarang lagi suka event-event, suka ngajar gitu sih lebih ke sana. Tapi tetap pameran juga berjalan, karya berjalan karena aku niatnya pengen bikin exhibition solo juga gitu. Lagi dirampung sih, lagi didesain gitu. Tapi nanti tunggu tanggal mainnya gitu. Oke, kita tunggu aja ya Sobat Mula ya. Tanggal mainnya Kak Ratu boleh nggak diceritain ke Sobat Mula nih, Kak Ratu sekarang di Mula nih sedang ada kegiatan apa nih? Iya seru banget di Mula ternyata ya guys, ya ampun keren banget Mula. Jadi Mula itu ternyata ada program ya namanya Sangsang University. Jadi dia tuh aku ya jadi mentor lah di situ. Jadi ngajar selama beberapa kali pertemuan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ikutan, boleh ke Sangsang University, ke Mula. Oke. Jadi jangan lupa bisa ketemu aku di sana dan kita bisa ngobrol-ngobrol bareng, belajar bareng gitu. Kalau selain itu kegiatan Kakak apalagi sih Kak? Mungkin Sobat Mula yang pengen tahu nih kegiatan Kak Ratu di luar Mula Indonesia nih apalagi sih gitu. Aku sih lebih ke Instagram ya. Jadi kalau pengen tahu kegiatan aku detail atau pengen kolaborasi atau gimana ke Adin Batch aja di ADIN BACH gitu. Adin Batch gitu. Oke, Di situ Kak lengkap. Ratu. Oke, semuanya lengkap ada di situ ya. Enggak semuanya juga sih. Oke, Kak Ratu, biar kita makin seru nih. Aku punya beberapa pertanyaan. Siap. Temanya nih jawab cepat. Jadi aku kasih 2 pilihan, Kak Ratu bisa jawab cepat pilihan yang mana gitu ya. Ada nilainya nggak nih? Ada nilai pahalanya. Oke, siap. Oke, yang pertama. Bekerja di kantor atau di rumah? Di rumah. Di rumah. Idealis atau realistis? Realistis. Matahari atau bulan? Matahari. Kehausan atau kelaparan? Kelaparan. Orang beruntung atau orang pintar? Orang beruntung. Sepatu formal atau sneakers? Sneakers. Kopi atau teh? Kopi. Klasik atau modern? Modern. Nonton film atau baca buku? Baca buku dong. Karena jendela dunia ya. Yes. Liburan di alam atau di taman bermain? Taman bermain. Oke, ini yang paling kontroversial sih. Aduh apa tuh? Bubur diaduk atau tidak diaduk? Tidak diaduk. Terus Instagram atau TikTok? Instagram. Orang baik atau orang benar? Orang benar. Komedi atau drama? Komedi. Terakhir masa lalu atau masa depan? Masa depan. Oke. Mungkin bisa dijelasin dikit-dikit ya. Kenapa lebih senang bekerja di rumah? Karena rumah itu lebih homey ya, gitu. Karena
kalau di kantor kan perjalanan kantornya, terus mungkin emang ketemu banyak orang, tapi just for your information aku orangnya introvert, Oh, jadi nggak iya, suka iya. banyak orang gitu, jadi lebih suka sama buku, sama peliharaan gitu, sama ya lebih suka di rumah lah, lebih homey gitu. Jadi idealis atau realistis tadi jawabannya? Realistis. Realistis. Kenapa? Karena terlalu idealis juga kan kita juga bisa kemakan idealis kita sendiri gitu. Jadi kita terlalu mengawang-awang, nanti kitanya juga kebentur dengan realita kita kalau ternyata kita tuh masih menginjak tanah yang ternyata tuh harus dihadapi gitu. Oke, matahari atau bulan tadi jawabannya? Matahari. Matahari. Kenapa tuh? Menyinari dunia. Bener. Karena matahari menyinari dunia. Iya, dan berpusat pada dia gitu. Oke. Lalu kehausan atau kelaparan tadi pilihnya Kelaparan. kelaparan. Karena kalau haus aku nggak bisa kehausan gitu. iya. Baru ngomong dikit tuh kayak haus gitu. Jadi aku nggak bisa. Oke. Tadi lebih milih menjadi orang beruntung daripada orang pintar. Yes. Kenapa tuh? Karena pintar bisa dibuat, beruntung itu emang udah hokinya aja gitu. Lu hoki banget sih lu gitu. Jadi kan kayak susah kan orang itu juga kan katanya ada kucing kayak gitu. Oh, Itu kan iya. hoki itu makanya. Jadi orang hoki tuh sangat, aku lebih pilih karena itu sih. Oke. Lebih keren. Tadi milih sepatu sneakers daripada sepatu formal. Kenapa tuh? Karena aku patah tulang kakinya, Oh. jadi aku lebih sneakers, jadi bisa fleksibel gitu dan nggak terlalu capek kan. Jadi ya udahlah, dulu emang suka formal tapi sekarang lebih sneakers karena kita lebih banyak bisa fleksibel kemana-mana gitu. Oke, buat selanjutnya nih, mungkin Kak Ratu bisa berbagi tips nih dengan Sobat Mula, gimana sih kalau Sobat Mula ini ingin atau baru ingin berkecimpung di dunia seni? Oke. Yang pasti kita harus suka dengan apa yang kita kerjakan, kedua konsisten, ketiga jangan patah semangat karena banyak yang mencibir kita kalau kita sukses, itu aja. Pas kita di bawah pasti mereka lupa sama kita. Di saat kita di atas pasti pada inget, lu kan teman gue, padahal pas gue di bawah lu siapa gitu. Jadi itu 3 hal itu juga udah merangkum semua sih gitu. Oke, Kak Ratu, mungkin cukup dulu ya perbincangan Yes. kita sore ini karena keterbatasan waktu juga ya. Betul. Buat Sobat Mula, jangan ketinggalan program-program Mula Indonesia. Bisa subscribe langsung di YouTube channel Mula Indonesia atau bisa follow Instagram @mulaindonesia dan website www.mulaindonesia.com. Mungkin Instagramnya Kak Ratu? ADINBACH, Adin Batch. Oke, dan juga buat Sobat Mula yang pengen cari tempat untuk event, kerja, ataupun bikin acara dan meeting, bisa langsung aja ke Mula by Galeria Jakarta. Yeay. Kita ada di Cilandak Town Square, Jakarta Selatan, dan kita punya ruangan-ruangan yang pastinya berkapasitas sampai dengan 100 orang. Sekian dari kami di Mula Talks hari ini. Sampai jumpa di Mula Talks berikutnya. Dadah. Bye.